Pernah nggak sih kamu punya ide bisnis yang kayaknya, wah brilian banget, tapi langsung mentok mikirin modal? Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya ngubah ide itu jadi duit beneran. Dan modalnya bisa jadi udah ada di kantong kamu sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai. Siapa sih yang nggak pengen punya passive income, ya kan? Nah, seorang pakar usaha sampingan, namanya Chris Kerner, nyebut ini sebagai olimpiade finansial. Keren ya istilahnya. Jadi, ini tuh tujuan akhirnya, di mana uang yang kerja buat kita, bukan kita terus-terusan kerja buat uang. Oke, biasanya kan kalau kita ngomongin bisnis, yang kebayang langsung, wah modalnya harus gede, harus pinjam ke bank, cari investor, ribet deh pokoknya. Tapi, gimana kalau aku bilang ternyata kamu bisa mulai bisnis dengan modal yang, ya ampun kecil banget? Yap, bener banget. Cuma $500. Menurut si Kerner ini, 90% ide bisnis yang dia punya, itu bisa dimulai dengan modal segitu, atau bahkan kurang dari itu. Gila kan? Ini benar-benar ngerubah cara kita mandang soal mulai usaha loh. Jadi, si Chris Kerner ini bukan orang sembarangan ya. Dia udah bikin lebih dari 80 bisnis. Jadi dia tuh tahu banget mana yang berhasil, mana yang gagal. Nah, sekarang kita akan coba bedah playbook atau buku panduannya dia. Kita lihat gimana sih cara kerjanya satu persatu. Oke, rintangan pertama dan yang paling besar buat kita mulai, ternyata bukan soal uang, sama sekali bukan. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih personal, yaitu rasa takut yang ada di kepala kita sendiri. Nah, ini nih ironisnya. Kita tuh sering banget parno, takut dijudge sama teman-teman lama, sama keluarga. Nanti dibilang apa ya di Facebook. Padahal kenyataannya, jujur aja, mereka tuh lagi sibuk sama urusan mereka masing-masing. Mereka nggak sepeduli itu. Nah, rasa takut dihakimi inilah yang seringkali jadi pembunuh ide-ide brilian, bahkan sebelum ide itu dicoba. Kata Kerner, kamu harus sampai di satu titik di mana rasa sakit atau frustrasimu sama kondisi sekarang itu jauh lebih besar daripada rasa pedulimu sama omongan orang. Jadi pas keinginan buat berubah itu lebih gede daripada rasa takutmu, nah disitulah kamu benar-benar siap buat maju. Oke, anggaplah kita udah berhasil ngatasin rasa takut. Terus, gimana caranya nemuin ide bisnis yang udah pasti laku? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Caranya adalah dengan meniru. Nah, ini dia pergeseran mindset yang penting banget. Biasanya kan kalau kita Google ide kita, terus ternyata udah ada yang bikin, kita langsung, ya telat deh. Kecewa. Tapi menurut Kernel, itu justru kabar super bagus. Kenapa? Karena itu adalah validasi. Itu artinya udah terbukti ada pasarnya, ada orang yang mau bayar buat ide itu. Dan kerennya lagi, kamu nggak perlu nebak-nebak dari nol. Lakuin aja apa yang disebut reverse engineer atau rekayasa mundur. Cek kompetitor kamu. Pakai tools kayak Web Archive buat lihat sejarah website mereka, atau SimilarWeb buat lihat trafficnya datang dari mana. Intinya, kamu bisa lompatin semua kesalahan dan fase coba-coba mereka, dan langsung mulai dari posisi mereka yang sekarang yang udah terbukti jalan. Satu hal yang harus diingat ya, di awal-awal lupakan dulu soal passion. Serius, fokus utamanya adalah ikuti keuntungan. Cari apa yang udah terbukti ngasilin duit. Nanti, kalau bisnis itu udah jalan, udah stabil, fondasi keuanganmu udah kuat, nah, baru deh kamu punya kebebasan buat ngejar passion apapun yang kamu mau, pakai uang dari bisnis itu. Oke, jadi kamu udah punya ide yang terinspirasi dari kompetitor. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngetes ide ini? Tapi kalau bisa, gratis atau hampir gratis. Ternyata caranya super simple. Oke, kita pakai contoh ya. Misalkan idenya adalah suplemen kreatin buat cewek yang rasanya enak. Tapi bingung, enaknya dibikin bentuk permen jelly atau bubuk biasa? Nah, pertanyaan besarnya, pasar lebih suka yang mana? Kamu nggak perlu loh repot-repot produksi dua-duanya cuma buat cari tahu, yang kamu butuhin itu cuma data. Dan ini caranya jenius banget. Cukup bikin 2 postingan gratis di Facebook Marketplace. Satu buat permen jelly kreatin, satu lagi buat bubuk kreatin. Pura-puranya kamu udah jual barang itu. Terus tinggal tunggu. Dalam beberapa jam aja, data bakal masuk. Mana yang lebih banyak dilihat, mana yang dapat lebih banyak klik, mana yang dapat pesen nanyain barang. Kelihatan kan di sini, yang permen jeli jelas menang telak. Dan boom, kamu baru aja validasi ide bisnismu. Gratis. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih. 3 contoh bisnis konkret yang bisa kamu mulai. Lengkap dengan perkiraan modalnya yang semuanya di bawah $5.000. Kita mulai dari yang paling terjangkau dulu ya. Bisnis yang bisa kamu bangun dengan modal cuma $500. Coba deh lihat gap atau kesenjangan pasar yang gila ini. Ada sekitar 400 juta usaha kecil di seluruh dunia.
Sebagian besar dari mereka, 77%, tahu kalau mereka butuh AI. Tapi, yang beneran pakai cuma 5%. Peluangnya di mana? Jual jasa implementasi AI yang simple. Kamu bisa bikin website sederhana, pasang iklan di lingkunganmu, terus tawarin solusi gampang kayak masangin chatbot di website mereka buat jawab pertanyaan pelanggan. Simple kan? Oke, naik level dikit. Gimana kalau kamu punya modal sekitar $1.000? Coba lirik bisnis penyewaan buat pernikahan. Ini margin untungnya bisa gila-gilaan. Sekarang kan lagi tren nikahan outdoor, jadi permintaan buat gapura cantik, foto wall, atau gerobak minuman yang unik itu lagi meledak. Kamu bisa loh bikin satu barang, misalnya gapura, modalnya mungkin sekitar $300, tapi sekali sewa kamu bisa pasang harga $1.000. Dan tips pro-nya, langsung deketin para wedding planner biar dapat orderan terus-terusan. Dan yang terakhir, buat kamu yang nyari sesuatu yang lebih pasif. Ini ada ide dengan modal sekitar $5.000. Oke, mungkin kamu kepikiran beli rumah terus disewain. Menurut Kerner, lupakan dulu ide itu. Coba pertimbangkan beli lahan parkir RV kecil. Kenapa? Ternyata ini bisa 3-10 kali lebih untung loh. Dan risikonya lebih kecil karena penyewanya banyak, nggak cuma satu keluarga. Nah, modal $5.000 itu bisa dipakai buat DP dan ngurus surat-surat. Sisanya, kamu bisa nego buat nyicil langsung ke pemiliknya. Jenius! Oke, kita udah ngebahas soal mindset, soal strategi, bahkan sampai contoh-contoh bisnisnya. Lengkap kan? Jadi, sekarang giliran kamu. Terus apa langkah selanjutnya? Ini dia intisari dari semua yang kita bahas. Kata Kerner, perpendek waktu antara punya ide dan melakukan sesuatu soal ide itu. Anggap aja ini kayak ngelatih otot bertindak. Semakin sering dan semakin cepat kamu gerak dari ide ke aksi, sekecil apapun langkahnya, semakin besar peluang kamu buat berhasil. Jadi, kamu pasti punya banyak ide di kepala. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa ya idenya? Bukan itu. Pertanyaannya adalah, dari semua ide itu, apa satu langkah kecil yang bakal kamu lakuin buat mewujudkannya hari ini?